Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari ratusan kades di Kabupaten Pasuruan ikut luruk ibu kota hingga dua kelompok gangster asal Perigen ditangkap polisi di Surabaya. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Ratusan kades atau kepala desa di Kabupaten Pasuruan berangkat ke Jakarta Senin 16 Januari. Mereka bakal berkumpul di Senayan, Jakarta bertemu dengan para kades dari seluruh Indonesia guna menyampaikan aspirasi ke gedung DPR MPR RI. Ketua Asosiasi Kepala Desa AKD Kabupaten Pasuruan, H. Ali mengatakan kedatangan mereka ke Jakarta untuk menemui Komisi 1 DPR RI guna mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 59 tentang masa jabatan kepala desa. Dia menjelaskan, jika jabatan kades yang awalnya 6 tahun dapat mencalonkan 3 kali, meminta direvisi menjadi 9 tahun dengan pencalonan sebanyak 2 kali. Menurutnya, permohonan revisi undang-undang ini untuk mengurangi biaya yang ditanggung calon kades selama pelaksanaan pesta demokrasi serta meminimalisir konflik di masyarakat. Ali mengungkapkan, biaya yang ditanggung calon kades di luar anggaran yang ditanggung Pemkab adalah anggaran promosi pribadi selama tahapan. Anggaran di Kabupaten Pasuruan tidak terlalu besar, masih di bawah 1 miliar rupiah. Adapun jumlah kades di Kabupaten Pasuruan yang ikut demo ke Jakarta sebanyak 201 orang. Mereka mengendarai 4 unit bis dan 8 mobil kecil. Sebelum berangkat, mereka terlebih dulu kumpul di kompleks perkantoran Raci, Bangil. Rombongan kades tersebut diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Kyai Haji Mujib Imron. Kantor UPT Pasar Poncol Kota Pasuruan dirusak. Perusakan itu membuat 2 kaca jendela pecah. Selain merusak, pelaku juga mengancam pegawai, kepala pasar, dan juga kepala Disperindak. Kepala Disperindak Kota Pasuruan, Yanur Afriansyah mengatakan perusakan kaca jendela kantor Pasar Poncol dilakukan oleh oknum pengelola parkir. Oknum tersebut tak terima dengan kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir pasar. Yanuar mengatakan, pelaku perusakan merupakan oknum pengelola parkir di Pasar Kebonagung yang tidak terima dengan kebijakan kenaikan retribusi. Pelaku sempat mencari Yanuar dan petugas pasar namun tidak ketemu. Pelaku terus mencari hingga ke Pasar Poncol. Di sana, pelaku marah-marah dan merusak kaca jendela kantor Minggu 15 Januari pukul 10 malam. Yanuar mengatakan, kejadian ini akan dilaporkan ke polisi. Sejumlah pegawai mengaku takut bekerja karena pelaku sendiri memecahkan kaca menggunakan gagang celurit. Bila pegawai takut, maka kinerja pengelolaan pasar akan terhambat. Terkait perusakan fasilitas umum ini, polisi sendiri sudah turun tangan. Sejumlah petugas sudah mendatangi lokasi kejadian. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo atau Mas Adi mendatangi kantor Pasar Poncol. Mas Adi datang ke pasar pada Selasa 17 Januari sekitar pukul 2 siang. Di tengah guyuran hujan, ia langsung menuju kantor UPT Pasar mengecek kerusakan pada 2 jendela. Ia juga meminta penjelasan dari pegawai yang ada di lokasi. Mas Adi menyayangkan perusakan itu. Ia mengaku prihatin. Mas Adi mengaku belum menunjuk hidung pelaku perusakan. Menurutnya, jika ada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini terkait pengelolaan pasar, bisa disampaikan dengan cara yang baik. Kondisi sebagian kawasan pemandian alam Banyu Biru memprihatinkan. Beberapa fasilitas seperti permainan anak dan plafon pendapat tidak terawat dan rusak. Pantauan di lokasi, kondisi kolam yang dulunya digunakan untuk terapi ikan tampak kotor. Airnya sudah keruh. Begitu juga patung hewan, jerapah, gajah, dan badak. Sudah pudar warnanya. Belum lagi, kereta-keretaan yang digunakan untuk permainan anak kepalanya patah. Ada pula peralatan permainan yang dikumpulkan menjadi satu karena rusak. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brihaspati mengatakan, untuk tahun ini tak ada pembangunan fisik untuk wisata pemandian andalannya itu, tapi pasti ada kelanjutannya pembangunan di sana nanti. Tahun lalu memang ada pembangunan gapura pintu gerbang utama, pintu tiket, parkiran, dan air mancur. Semua didanai oleh pemerintah pusat. Eka menjelaskan, detail engineering design atau DED pembangunan Banyu Biru sudah selesai pada tahun 2021. Yang pasti, keberlanjutan pembangunan akan terus dilakukan. Meski tak ada anggaran fisik di Dinas Pariwisata, Eka mengaku akan berkoordinasi dengan dinas lain. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUSDA Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, Hadio Hartoko menyatakan siap membantu jika memang ada instruksi untuk melanjutkan pembangunan di Banyu Biru. Dua kelompok gangster bersenjata tajam jenis celurit berniat menghadiri undangan yang didapat dari Instagram ke kota Surabaya. Dua kelompok gangster tersebut adalah Pasukan 5 Menit Pasuruan dan Tim Orang Sinting atau TOS. Mereka datang ke kota Pahlawan untuk memberikan bantuan kelompok Surabaya yang saat itu berada di Jalan Raya Jemur Sari.
Saat di lokasi, kedua kelompok gangster itu melakukan pesta minuman keras atau miras sambil menunggu musuhnya, yaitu kelompok Happy. Sebelum melakukan aksi tawuran, kedua kelompok tersebut sempat ditegur dan dibubarkan masyarakat hingga akhirnya kabur. Kapolsek Wonocolo, Kompol Bayu Halim Nugroho, Kamis 19 Januari mengatakan telah mengamankan seorang laki-laki dengan barang bukti berupa celurit. Ia ditinggal oleh kelompoknya lalu diserahkan ke Polsek Wonocolo. Ia mengatakan seorang laki-laki yang bernama Fani Lesmana Putra alias Cepek, 20 tahun, asal dusun Sekarjoho, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dia diamankan lebih dahulu pada Selasa 17 Januari sekitar pukul 2 pagi di Jalan Raya Cimur Sari. Setelah melakukan pengembangan lanjutnya, akhirnya tersangka bernama Widian Saputra Ananda alias Ndawer, 20 tahun, asal dusun Medalan, Kelurahan Sukoreno, Kecamatan Prigen juga ditangkap. Bayu menambahkan, Fani Lesmana alias Cepek ini merupakan pemilik senjata tajam berupa celurit panjang, sedangkan Widiansa sebagai pemegang celurit tersebut. Karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit, para pelaku ini mengaku berada di Surabaya ini bersama teman-temannya yang sejumlah 10 orang. Adanya laporan kejadian tersebut, unit Reskrim Polsek Wonocolo melakukan pengembangan kasus dan pada Selasa 17 Januari berhasil mengamankan 9 orang laki-laki yang diduga kelompok yang akan melakukan tawuran. Ia juga mengatakan, ketujuh pelaku lainnya telah dikembalikan ke orang tuanya untuk dilakukan pembinaan, karena mereka masih di bawah umur. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat atas terjadinya peristiwa ini. Tim gabungan pemerintah Kota Pasuruan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sekolah-sekolah Jumat 20 Januari. Tujuannya meminimalkan peredaran jajanan yang mengandung nitrogen cair seperti ciki ngebul yang sudah menelan korban di beberapa daerah. Sidak dilakukan secara acak. Petugas dari Disbarindak, Dinkes maupun Dispendikbud mendatangi 4 sekolah, di antaranya SDN Kautsar, SDN Bukul Kidul, SDN Purut, dan SDN Makalan. Mereka memeriksa penjualan makanan di masing-masing kantin sekolah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disbarindak Kota Pasuruan, Yanur Afriansyah mengatakan, sekolah lebih mudah mengawasi penjualan makanan di kantin masing-masing. Tapi pengawasan terhadap penjajah makanan yang berasal dari luar bisa menjadi kendala. Karena itu, Dinas berharap sekolah akan melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah, terutama bila mendapati penjual makanan yang terindikasi menggunakan nitrogen cair. Yanuar juga mengatakan, sidak akan terus dilakukan mengingat nitrogen cair berbahaya apabila dikonsumsi dalam makanan. Tidak hanya di lingkungan sekolah, pengawasan juga akan dilakukan di semua pusat keramaian kota, misalnya GOR dan alun-alun kota. Secara terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Kabupaten Pasuruan, Arif Junaidi mengingatkan, jangan sampai ada anak yang keracunan jajanan ciki ngebul itu. Junaidi menjelaskan, jajanan itu berbahaya jika langsung kontak ke jaringan tubuh, bisa mengakibatkan iritasi dan kerusakan. Karenanya, IDI mengimbau masyarakat Pasuruan agar hindari jajanan tersebut.